Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Agathon akan mempresentasikan solusi inovatif dalam penyelesaian masalah di era digital menggunakan data science. Tema yang kami angkat adalah mitigasi penipuan di era digital dengan pengembangan model deteksi transaksi penipuan menggunakan machine learning. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, perkembangan teknologi telah membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, di balik kemajuan ini, juga muncul tantangan baru yang memerlukan solusi inovatif. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah perubahan bentuk dan metode penipuan. Jika sebelumnya penipuan lebih banyak terjadi dalam bentuk konvensional, kini penipuan telah beralih ke dunia digital dengan skala yang lebih luas dan seringkali sulit untuk diidentifikasi. Penipuan digital telah menjadi ancaman nyata bagi individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Perilaku penipuan semakin cerdik dalam memanfaatkan celah teknologi untuk merampas informasi sensitif, meretas akun, atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Dengan kemampuan teknologi yang semakin canggih, penipuan digital semakin menjadi sulit untuk dideteksi secara manual. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keamanan dan integritas dalam era digital ini, deteksi penipuan dengan mendekatkan berbasis machine learning menjadi semakin relevan dan penting untuk dikembangkan. Dengan memanfaatkan teknik-teknik data science dan machine learning, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang tidak wajar atau mencurigakan dari data transaksi digital yang besar dan kompleks ini. Hal ini memungkinkan kita untuk secara proaktif mencegah tindakan penipuan sebelum kerugian yang lebih besar terjadi. Diharapkan bahwa solusi deteksi penipuan yang dikembangkan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menanggulangi ancaman penipuan digital. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam beraktivitas di dunia digital yang terus berkembang. Kemudian, dalam pengembangan model machine learning tersebut, kita menggunakan data synthetic financial dataset for fraud detection dari PySim Mobile Money Simulator yang ada di website Kaggle. Dataset sintetis ini dibuat menggunakan simulator bernama PySim sebagai solusi atas masalah tersebut. PySim menggunakan data teragregasi dari dataset pribadi untuk menghasilkan dataset sintetis yang menyerupai operasi normal transaksi dan menyisipkan perilaku jahat untuk kemudian mengevaluasi kinerja metode deteksi penipuan. Konten dataset ini mencakup simulasi transaksi uang elektronik berbasis mobile money berdasarkan transaksi nyata dari 1 bulan catatan keuangan layanan elektronik di negara Afrika. Catatan asli diberikan oleh perusahaan multinasional yang merupakan penyedia layanan keuangan mobile dan saat ini beroperasi lebih dari 14 negara di seluruh dunia. Kemudian metode yang kita gunakan untuk permasalahan ini adalah Artificial Neural Network. Neural Network pada permasalahan ini bekerja dengan mengambil fitur-fitur dari data transaksi seluler sebagai input. Fitur-fitur ini kemudian dilewatkan melalui lapisan-lapisan neuron yang memiliki bobot dan fungsi aktivasi. Neural network belajar secara iteratif untuk menyesuaikan bobot-bobot ini agar dapat mengenali pola yang terkait dengan penipuan. Selama proses pelatihan, neural network akan membandingkan prediksi yang dihasilkan dengan label penipuan yang sebenarnya dan menggunakan algoritma optimasi untuk mengurangi selisih antara prediksi dan label. Setelah pelatihan selesai, neural network dapat digunakan untuk memprediksi apakah suatu transaksi cenderung merupakan penipuan atau tidak, berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Kemudian dari hasil analisis awal terhadap data, kita mengamati bahwa terdapat korelasi positif dari jumlah transaksi dan tipe transaksi transfer terhadap jenis transaksi penipuan. Namun perlu diperhatikan, ini hanya hubungan statistik dari kedua variabel dan tidak berarti adanya hubungan sebab akibat. Kemudian, hasil dari loss pelatihan model di atas menunjukkan seberapa baik model neural network yang telah menyesuaikan prediksinya dengan label yang sebenarnya pada dataset pelatihan.
Loss merupakan ukuran kesalahan antara prediksi yang dihasilkan oleh model dan label yang sebenarnya. Semakin rendah nilai loss, semakin baik model menangkap pola-pola dalam data dan mampu melakukan prediksi yang akurat. Dalam kasus ini, loss menunjukkan bahwa model secara bertahap belajar dan meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi penipuan atau tidaknya suatu transaksi. Kemudian, kita bisa lihat akurasi yang mengukur sejauh mana model neural network mampu mengklasifikasikan transaksi sebagai penipuan atau bukan dengan benar. Akurasi menghitung presentasi prediksi yang benar dari seluruh prediksi yang digunakan oleh model. Semakin tinggi nilai akurasi, semakin akurat model dalam mengenali transaksi penipuan dan transaksi yang sah. Dalam kasus pelatihan model di atas, hasil akurasi terus meningkat dari epoch ke epoch, menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mengenali pola-pola yang berkaitan dengan transaksi penipuan. Akurasi yang tinggi menandakan bahwa model telah berhasil memahami karakteristik transaksi penipuan dan mampu memprediksi dengan tepat, sehingga dapat memberikan kontribusi penting dalam mendeteksi potensi penipuan dalam transaksi finansial digital. Selanjutnya untuk dampak, model ini secara akurat dapat mengidentifikasikan transaksi penipuan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan demikian, dapat membantu mencegah kerugian finansial yang disebabkan oleh transaksi penipuan, baik bagi individu maupun perusahaan. Namun, selain itu, model juga dapat berdampak pada efisiensi operasional. Dengan adanya deteksi penipuan yang otomatis, perusahaan dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memeriksa setiap transaksi secara manual. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang terkait dengan penanganan penipuan. Kemudian selanjutnya juga berdampak terhadap keamanan transaksi. Dengan adanya model deteksi penipuan ini, tingkat keamanan transaksi finansial digital dapat ditingkatkan. Pelanggan dan perusahaan akan merasa lebih percaya diri dalam melakukan transaksi elektronik karena adanya perlindungan terhadap potensi penipuan. Kemudian juga berdampak pada kontribusi pada keamanan digital. Dalam lingkup yang lebih luas, pengembangan model deteksi penipuan ini berkontribusi pada upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan cyber secara umum. Ini membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi individu dan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.